Baik, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Rahmat kelas 1B yang Pak Rahmat cintai dan kelas 1A juga yang Pak Rahmat banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, anak sekalian yang berbahagia, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu belajar, karena belajar merupakan satu kewajiban kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talibul ilm fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Selawat dan salam juga mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Amin. Anak-anak Pak Rahmat yang berbahagia, kelas 1A dan 1B yang berbahagia, kemarin kita sudah Pak Rahmat sudah mengajarkan kepada kalian tentang ketertiban. Maka sekarang poin yang B adalah tertib di masjid dengan salat di masjid dengan tertib. Ya, salat di masjid dengan tertib. Apabila suara adzan dikumandangkan, maka baik bagi anak-anak Pak Rahmat yang laki-laki segera berambil air wudu dan segera berangkat ke masjid. Dan sambil berdoa, ketika kita masuk masjid sambil berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan cahaya dalam hatiku. Maksudnya apa anak-anakku sekalian? Jadikanlah cahaya di hatiku, jadikanlah kebaikan, jadikanlah keberkahan, jadikanlah pahala untuk diri. Kemudian kita ketika mendengarkan orang memandangkan adzan, maka kita juga disunahkan untuk menjawab adzan tersebut seperti orang yang memandangkan adzan. Kemudian yang seterusnya masuk masjid dengan kaki kanan sambil berdoa, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu ampunanmu, dan bukakanlah untukku pintu-pintu maghfirahmu, pintu ampunanmu, sehingga aku menjadi orang yang beruntung dan insyaallah akan Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin. Kemudian anak-anakku sekalian, ketika kita masuk masjid, langkah yang pertama yang kita lakukan sambil berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, mendahului kaki kanan. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam masjid, jangan duduk, tapi laksanakan salat 2 rakaat, namanya salat tahiyatul masjid, ya. Kemudian sambil menunggu antara adzan dan iqamah, maka berzikir ataupun berdoa. Dalam sebuah hadis yang artinya salah satu tempat diijabahnya doa seorang hamba adalah dia menunggu di saat-saat antara adzan dan iqamah. Itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kemudian yang selanjutnya sambil menunggu iqamah, kita juga diperintahkan untuk berzikir, berdoa, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu merupakan waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berdoa pada waktu tersebut. Kemudian membaca istighfar, membaca Al-Qur'an, dan duduk dengan tenang dan rapi. Baik anak-anak Pak Rahmat yang ikhwan kelas 1A, nanti ketika kalian sekolah di Asy-Syafi'i, di bawah kita itu lantai dasar itu ada masjid.
Nah, biasanya kita sholat zuhur di bawah dengan harapan apa yang sudah Pak Rahmat sampaikan bisa kalian praktekkan di masjid yang nanti kalian sekolah di Safi atau nanti kalian sholat di luar. Itu yang pertama adalah harus tertib sholatnya. Dahulukan kaki kanan dengan baca doa Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakan bagiku rahmat untukku. Atau Allahumma ja'al fi qulbi nur, ya Allah jadikanlah cahaya ini dalam hatiku. Kemudian anak-anakku sekalian, di dalam masjid tidak ada suara gaduh atau berisik. Tidak ada, ya. Harus duduk dengan tenang, tumanina. Ya, tidak boleh bercanda, tidak boleh tidak boleh bercanda gurau, tidak boleh berhantam, mengejek dan seterusnya, karena itu merupakan tempatnya Baitullah, yaitu rumah Allah. Kemudian saat iqamah dikumandangkan, didirikan, maka seluruh para jamaah yang ada ini segera berdiri dan merapatkan shaf barisannya masing-masing. Ya. Biasanya imam ketika sudah selesai iqamah, biasanya imam mengatakan sawu sufufakum, lurus dan rapatkan shaf. Kemudian imam salat berdiri di depan para makmum dan imam memimpin salat. Jadi imam itu yang memimpin salat kita. Kemudian semua makmum mengikuti gerakan imam, tidak boleh mendahului imam. Jadi anak-anakku sekalian, dalam pelaksanaan salat, misalnya ayahnya salat jadi imam, kemudian dia berdiri di belakang, sebelum ayah ruku dia sudah ruku duluan. Nah, ini tidak boleh. Harus mengikuti imam. Kemudian selesai salat, kita disunahkan untuk berzikir dan tidak boleh bermain dan tidak boleh juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma ghfirli dzunubi was'aluka min fadlik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan aku mohon karunia dan keutamaan darimu. Jadi setelah selesai sholat kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Kemudian setelah kita berzikir, kita juga diperintahkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk dosa atau maksiat yang pernah kita lakukan. Kemudian belajar di sekolah dengan tertib. Teman-teman berbaris rapi di depan kelas, kemudian masuk dengan tertib, tidak ada yang terlambat. Berjalan dengan tenang, satu demi satu. Kenapa demikian? Anak-anakku sekalian, kalau kita masuk kelas dengan rebutan, dorongan, khawatir akan mencelakakan teman, khawatir akan jatuh. Oleh karena itu, ketika masuk kelas tidak berlarian, harus jalan dan baris dengan rapi. Kemudian tertib di kelas. Ketika kita sudah masuk dalam kelas, tidak lagi ketika ada bapak ibu guru yang sudah di depan kalian, maka semua aktivitas harus berhenti dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh bapak ataupun ibu guru kalian. Kemudian dalam proses pembelajaran, kita belajar juga harus tertib, mendengarkan apa disampaikan, kemudian mengerjakan tugas yang sudah dikasih bapak dan ibu guru, kemudian diberi tugas untuk mempraktekkan berkaitan dengan metode pembelajaran. Maka teman-teman harus siap untuk menjadi anak yang pemberani. Ataupun dalam kelas dia tidak boleh tidur, tidak boleh bermain. Biasanya main sendiri ya di kelas tidak boleh. Kenapa? Kalau dia main itu akan mengganggu teman-teman yang lain yang sedang fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh bapak dan ibu guru kalian. Kemudian anak-anakku sekalian, kemudian setelah selesai dari proses pembelajaran, kita dianjurkan dari sunnah Nabi SAW untuk membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa yang selalu senantiasa Nabi SAW ucapkan di saat dia selesai melakukan pembelajaran atau pertemuan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang dia keluar dari kelas dengan tertib. Kita selesai pembelajaran, maka ketika kita keluar kelas harus dengan tertib, tidak boleh lari-larian. Kenapa demikian?
kalau kita lari-lari anak-anakku sekalian, khawatir akan ketabrak temannya sehingga temannya akan jatuh dan bisa mencelakakan teman-teman yang lain. Oleh karena itu, baik masuk kelas maupun keluar kelas harus berbaris dengan rapi dan satu persatu dan tidak boleh mendahului yang lain. Jadi anak-anakku sekalian, begitulah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk selalu senantiasa tertib di masjid, di rumah, di tempat belajar, di kelas, di mana saja kita berada, kita selalu senantiasa dibimbing untuk selalu taat dan patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh yang telah disepakati oleh kita bersama. Begitu juga dalam sekolah. Peraturan sekolah anak-anakku sekalian tidak boleh masuk ke sekolah, datang ke sekolah dalam keadaan terlambat. Maka harus datang sebelum jam yang sudah disepakati. Mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat kelas 1A dan 1B menjadi anak yang soleh dan soleha dan bisa menjadi contoh buat adik-adik yang lain dan bisa menjadikan kebahagiaan dan kemuliaan buat ayah dan bundanya. Itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Anak-anakku sekalian, Pak Rahmat mohon maaf karena berkaitan dengan apakah jaringan sekolah yang bermasalah ataupun karena HP Pak Rahmat yang bermasalah sehingga dalam penguploadan video pembelajaran ini terkendala terlambat untuk mengirimkannya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, bidu'ai kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu kesempatan yang akan datang. Dan tugas hari ini, hari Kamis hari ini untuk kelas 1B, Pak Rahmat tidak kasih tugas, tapi mohon dibaca dan dipahami. Apabila ada mengalami kendala pembelajaran PAI, pendidikan agama Islam maupun adab Islami, silakan bisa menelpon Pak Rahmat. Insyaallah yang bisa jawab Pak Rahmat akan jawab. Bagi Pak Rahmat yang bisa menjawab, Pak Rahmat akan mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.